Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Paramitasari 11 MIA 2 akan memaparkan materi mata pelajaran sejarah Indonesia yang berjudul Kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang Right Wing Unit dan pasukan Angkatan Laut KUR yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Terjadilah pertempuran dengan Belanda yang sebelumnya memang sudah menduduki wilayah tersebut. Dalam pertempuran ini, Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 serdadu Batalion 7 Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL dengan beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan bomber. Setelah daerah luar Jawa dikuasai, Jepang kemudian memusatkan penyerangannya di Pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan pusat dari pemerintahan kolonial Belanda. Pada bulan Februari sampai Maret 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Lalu tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan atau Jawa Barat, dan Kragan atau Jawa Tengah. Pertempuran Laut Jawa pun terjadi antara armada laut Jepang dan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Akhirnya, tanggal 5 Maret 1942, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke kota-kota lain di Jawa, sehingga dengan mudah kota-kota tersebut jatuh ke tangan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942 dilakukan perundingan antara pihak Jepang, Letnan Jenderal Terpoten, dan pihak Jepang, Jenderal Hitoshi Imamura beserta Gubernur Jenderal AWL Gerdevan Starkenborg-Stoucher. Hasilnya tercapai kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia yang digantikan oleh pihak Jepang. Agar kedatangannya di Indonesia Jepang diterima oleh rakyat, pada saat itu Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan Jepang melakukan propaganda saudara tua dan pan-Asia. Dalam propaganda ini, sebagai Jepang yang digambarkan sebagai saudara tua yang hendak memperbaiki nasib bangsa Indonesia dan membebaskannya dari penjajahan Belanda. Pada mulanya, rakyat Indonesia dibiarkan mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia. Para pemimpin perjuangan yang sebelumnya ditawan Belanda seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta juga dibebaskan dan diajak bekerja sama. Dalam propaganda ini disertai dengan propaganda 3A, yaitu propaganda yang menggambarkan bahwa Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Gerakan 3A didirikan pada tanggal 29 Maret 1942. Pelopor gerakan 3A ialah Shimizu Hitoshi. Ketua gerakan 3A dipercayakan kepada M.R. Syamsuddin. Dalam propaganda ini, Jepang menyatakan bahwa bangsa-bangsa Asia termasuk Indonesia harus bersatu melawan penjajahan bangsa-bangsa Eropa dan bersatu di bawah kepemimpinan Jepang. Berikut ini adalah gambaran penjajahan Jepang pada saat itu. Jika di antara mereka ada yang bekerja dengan lambat atau beristirahat walaupun hanya sebentar, tidak jarang mereka menerima bentakan, caci maki, pukulan, bahkan tendangan yang mereka alami dari para pengawas dan tentara Jepang pada saat itu. Hanya pada malam hari, mereka berkesempatan untuk melepas lelah. Dalam keadaan yang demikian, mereka tidak punya daya tahan lagi terhadap serangan penyakit, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Namun, demikian bangsa Indonesia tidak pernah patah semangat.
mereka tetap berpengharapan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Itulah sebagian perjuangan dari para pendahulu kita.